Hari ini kita akan coba membahas mengenai hak akses dan kepemilikan. Ya. Apa itu hak akses dan kepemilikan? Karena setiap file yang ada di Linux ya mempunyai hak akses dan kepemilikan sendiri-sendiri. Ya. Dari hak akses itu misalnya ada file belajar.txt. Nah, belajar.txt itu siapa aja yang bisa mengakses, merubah atau modifikasi, siapa saja yang boleh tidak. Nah, itu ada. Nah, di sini saya bikin sebagai pengingat ada Ugo sama dengan RWX atau biasa saya sebutnya Pak Ugo di RW 10. Artinya apa? Ini susunannya U untuk user, G untuk group, O untuk other. RWX itu hak aksesnya. Jadi pemiliknya ada UGO, user, group, other. Hak aksesnya ada read, write, dan eksekusi atau RWX. Ya. Nah, setiap pemakai user group atau other punya hak akses masing-masing. Ya, ini hak aksesnya read, write, sama execution yang ditandai dengan huruf X. Nah, contoh ini file kalau saat kita uh, memberi perintah ls pada Linux, ls-l, dia akan tampak seperti ini secara detail. Ada hak aksesnya di samping. Ada rw min, r min min, min w min. Yudi TKJ belajar TXT. Ya. Dari situ masing-masing ini punya menandakan sesuatu. Seperti min. Ini artinya bentuknya adalah file. Kalau D itu bentuknya adalah folder atau directory. Nah, ini min ini menunjukkan dia ini bentuknya file. Nah, RW ini adalah hak akses yang dimiliki oleh user. Sedangkan R ini yang saya beri warna ungu adalah hak akses yang dimiliki oleh grup. Sedangkan W ini adalah hak akses yang dimiliki oleh other. Nah, Yudi sendiri adalah nama usernya, TKJ sendiri artinya nama grupnya. Untuk other yang mana? Other adalah di luar dari user dan grup. Seperti guest atau anonymous, itu termasuk dari other. Belajar TXT sendiri itu adalah nama filenya. Ya, dari sini kita akan lihat jelas cara membaca sebuah file. Ya, dari hak akses dan kepemilikannya. Oke, kita akan mencoba cara menghitung menentukan merubah hak akses. Yang pertama adalah menggunakan angka. Biasanya kita perintahnya adalah untuk merubah hak akses adalah chmod atau chmod. Kalau merubah hak pengguna namanya chown, ya. Contoh di sini ada chmod 654 belajar txt. Nah, 654 ini yang kita akan coba dalami. Kita akan coba dari mana asalnya 654 ini. Hasilnya akan seperti apa? Ya, di slide berikut akan saya jabarkan penggunaannya. Ya, ini adalah angka pengubah. Di sini kalau kita akan jalankan nanti hasilnya adalah hak usernya akan punya hak baca dan tulis. Terus untuk grup nanti di poin 5 ini artinya dia bisa untuk membaca dan mengeksekusi. Sedangkan yang ketiga untuk other itu hanya bisa untuk baca. Nah, ini contoh cara perhitungannya. Ya. Kita akan coba perhitungannya.
Nah, ini saya gunakan angka untuk menghitungnya. Ada 1, 2, 4 karena bilangan 3 bit ini. Ya, 1, 2, 4. 3 binary digit. Nah, saya bikin nih. RWX itu kalau kita nilaikan menjadi sebuah angka, maka nilainya akan 7. Dari mana hasil 7-nya? Itu dari 4 tambah 2 tambah 1. 7. Sedangkan kalau RW, maka hasilnya adalah 6. Ya. Yang untuk read and eksekusi, maka hasilnya adalah 5. Begitu seterusnya. Kita tinggal lihat jumlah di atasnya. Ya. Ini ada jumlahnya. Kita akan jumlah, maka hasilnya adalah 4. Karena 2 dan 1-nya kosong. W sendiri akan berhasil nilainya 2. W dan X hasilnya adalah 3. Kalau W aja hasilnya adalah 2. Dan X hasilnya adalah 1. X-nya adalah 0. Mudah bukan? Nah, itu menentukan. Jadi kalau tadi poinnya adalah 65 dan 4, maka user itu punya hak akses RW, grup RX, dan other adalah R. Ya. Nah, kita ambil contoh. Misalnya dari file ini kita buat perintah chmod 764 belajar txt. Ya. Dengan menggunakan perintah 764. Maka yang tadi dia hanya RW, dia akan diminta berubah menjadi 7. Berarti hasilnya ada RWX. Ya. Sedangkan yang tadinya R akan dirubah menjadi nilainya 6 atau RW. Sedangkan 4 akan dirubah menjadi yang tadinya X menjadi R. Hasilnya akan seperti ini. RWX, RW, dan R. Oke, RWX nilainya 7 untuk user, sedangkan RW nilainya 6 untuk grup, dan untuk other nilainya adalah 4. Oke, mudah bukan? Oke, ini perhitungan menggunakan angka. Bagaimana dengan menggunakan huruf pengurangan, penambahan, atau dengan sama dengan? Ya, kita bisa menggunakan cara kedua dengan merubah hak akses menggunakan penambahan atau pengurangan dari hak aksesnya tersebut. Contoh, misalnya kita mau menambahkan hak membaca atau write pada user. Kita tinggal tuliskan perintah untuk usernya U plus W. Ya. Jadi menambahkan hak akses write untuk user. Sedangkan untuk G min X artinya mengurangkan. Jadi yang ada nilai X-nya di grup, dia akan dihilangkan. Ya, menghapus hak eksekusi untuk grup. Ya, jadi hak eksekusinya saja yang dihapus. Kalau di atas, hak write-nya yang ditambahkan. Yang lain tidak akan berubah. Kalau sudah ada R, maka dia akan menambahkan W-nya saja. Ya. Jadi tidak akan merubah yang lain-lain, hanya menambahkan nilai yang diminta. Atau kalau kita mau merubah keseluruhan, kita bisa menggunakan sama dengan. Contoh misalnya kita mau merubah file belajar txt menjadi nilai untuk usernya RWX. Kita bikinnya U sama dengan RWX. Maka nanti hasilnya adalah untuk user akan punya hak akses RWX. Oke, mudah bukan? Oke. Sampai sini kita akan coba lanjut ke merubah kepemilikan, ya. File di sini mempunyai kepemilikan usernya namanya Yudi, grupnya TKJ. Ya.
Yudi sebagai user, TKJ sebagai grup. Nah, belajar TXT sendiri hanya sebagai nama file. Nah, sintak untuk merubah kepemilikan adalah chown, nama user, nama file. Misal kita mau merubah dari Yudi menjadi baru misalnya. Maka kita tinggal tulis chown baru, nama filenya apa? Belajar TXT. Berarti chown baru belajar TXT. Ya. Terus kalau kita mau merubah nama user dan nama grupnya sekaligus, maka perintahnya seperti ini sintaksnya. Bisa kita mau coba rubah dari Yudi grup TKJ menjadi usernya baru grup bebas. Maka di sini perintah adalah chown baru nama grupnya bebas. Ya, baru titik 2 bebas, nama filenya belajar TXT. Ya. Kalau kita hanya ingin merubah nama grupnya, cukup perintahnya adalah chgrp change group, ya, chgrp. Nama grupnya apa? Di sini TKJ. Kita mau rubah menjadi bebas. chgrp bebas, nama filenya apa? Belajar TXT. Oke, cukup jelas semuanya. Nah, silakan dicoba kerjakan latihan berikut, ya. Merubah hak akses menggunakan angka, merubah hak akses menggunakan huruf, merubah hak pemilik, dan merubah hak pemilik grup. Silakan dikerjakan, dikumpulkan melalui LMS nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.